Baik, satu. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, saya tanya ada dua. Yang pertama, kenapa Bapak menolak ketua pres? Kan kenangan saya masih memori, saya masih ingat. Dan yang kedua, kalau kita mikir negara ini merdeka kan peran dan jasanya umat Islam dan para ulama. Kenapa sekarang begitu gampang orang apa istilahnya menghujat dan mengkriminalisasi ulama? Itu aja yang saya katakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustadz menolak jadi wakil presiden? Kata Stalin komunis dari Rusia. Kata dia, pemilihan umum itu bukan yang mencoblos, tapi yang menghitung. Cari tulisan tentang Stalin. Kata dia, bukan yang mencoblos, tapi yang menghitung. Kalau yang menghitung di setiap TPS itu adalah anak-anak dari Universitas Balikpapan, mau saya. Jamaah memilih, tapi dia tidak menghitung. Yang menghitung siapa? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mesti mau, tapi saya mesti tahu siapa yang menghitung. Yang kedua, apakah Indonesia ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustaz kok hafal? Itu bacaan saya setiap hari Senin sejak SD. Saya tukang baca itu di SD, saya tukang baca itu di pondok, dan saya yang membawa itu ke dalam hutan. Anak-anak suku terasing dalam hutan tidak tahu bendera merah putih, tidak tahu Pancasila. Saya yang membawa itu ke dalam. Allahu Akbar. Tolong potong videonya, share. Lalu kemudian keluarlah fatwa dari mufti mazhab Syafi'i, imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Dia keluarkan fatwa, siapa saja yang membunuh Belanda dapat pahala kalau dia mati syahid. Dibawa oleh jamaah haji fatwa itu, dibacakan di mimbar-mimbar seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi pulang ke Jombang, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Datang orang ke pondok meminta fatwa karena Indonesia sedang kacau balau, diobrak-abrik oleh Belanda. Maka mereka berkumpul mengeluarkan fatwa, namanya resolusi jihad. Kita tahunya 10 November. 10 November hari apa itu? 10 November. 10 November diperingati bangsa Indonesia sebagai hari pahlawan. Tapi orang lupa kronologis 10 November. Kenapa orang berani mati? Kenapa orang siap mati syahid? 10 November. Karena tanggal 22 Oktober, dari 22 Oktober ke 10 November, 18 hari sebelum 10 November, ulama mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka dia mati syahid. Maka berteriaklah umat Islam, Allahu Akbar. Akhirnya tunggang langganglah, pulanglah Belanda. Yang tinggal terong Belanda. Anak-anak muda sekarang tinggal jus terong Belanda. Jadi kalau hari ini ada orang melecehkan Islam, meremehkan Allahu Akbar, maka sesungguhnya dia belum mengerti sejarah. Orang yang tidak paham kita kasih paham, orang yang kurang paham kita beri paham. Yang susah adalah ketemu dengan orang yang makannya dari gagal paham. Kenapa itu yang menyebar di internet?
caci maki, sumpah serapah kepada para habaib, para ulama, karena mereka yang paling banyak akun fake account. Satu orang punya 10, 50 fake account. Instagram, Facebook, Twitter, grup WhatsApp. Satu orang punya 50 account. Maka adik-adik mesti cerdas. Jangan sebut nama orang, jangan sebut partai. Hati-hati undang ITE, tapi bermedsos cerdas. Ustaz Somad ngomong medsos. Emang Ustaz punya Instagram? Itu yang follow-nya hampir 7 juta, punya saya. Maksudnya yang belum follow ya segeralah follow. Cerdas bermedsos. Adik-adik yang belum punya channel YouTube, buat channel. Nanti kalau udah jadi channelnya, kirim ke tim Ustaz Somad, saya endorse. Kalian adik-adik, anak-anak muda, buat vlog. Kalau selama ini musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tahfiz hadis, buat. Mahasiswa Universitas Balikpapan mengadakan musabaqah vlog, video pendek 1 menit. Gimana dia bisa ngomong singkat padat bermakna 1 menit yang mengandung dakwah, cinta tanah air, cinta NKRI, cinta habaib, cinta ulama, cinta Pancasila, cinta Undang-Undang Dasar 1945 dalam 1 menit. Bisa dia rangkai begitu indah. Dewan jurinya Abdul Somad. Nah, ini semua adalah yang bagus kalimatnya, maka diupload. Karena kalau tidak bersaing, nanti ketika mereka buka website, mereka buka medsos, yang tampil adalah orang yang mengejek, bukan orang yang mengajak. Yang tampil adalah orang-orang yang menghina, bukan orang yang memuliakan ulama. Jangan diam. As-sakitu anil haq setan akhras. Kalau tidak boleh tablik akbar Abdul Somad di masjid. Di masjid Abdul Somad nggak boleh juga ngomong. Sekarang dibatasi 1000 orang, dibatasi 300 orang. Andai tidak ada orang pun saya tetap akan ngomong. Karena saya biasa ngomong gak ada orang. Di TV itu cuma saya sama kamera aja berdua. Jadi juga. Andai Abdul Somad tidak boleh ngomong di TV, tidak boleh ngomong di radio, tidak boleh diupload ke Instagram, ke YouTube, saya akan menulis buku. Tidak boleh diterbitkan. Saya tulis, saya simpan di bawah bantal. Setelah saya mati akan dicetak oleh Universitas Balikpapan. Yang pertama dari Muhammad Dawami Purworejo, beliau bertanya, bolehkah daging kurban diberikan kepada orang kafir, dhimmi dan harbi, dan bagaimana hukumnya orang kafir di Indonesia, apakah dhimmi atau harbi atau mu'ahad? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka tidak memerangi kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil. Coba lihat indahnya susunan Al-Quran. 2 balas 2. Mereka nggak ngusir kamu, mereka nggak membunuh kamu, maka kamu boleh balas dengan 2, buat baik dan bersikap adil. Pertanyaannya, apakah saudara kita yang tidak seagama, tidak seakidah, tapi satu negara itu mengusir kita dari kampung kita? Tidak. Apakah mereka memerangi kita? Tidak. Maka mereka boleh kita balas dengan antabarruhum, berbuat baik, waktu situ ilaihim, bersikap adil. Itu ayat Qur'annya. Dalil hadisnya mana? Datang seorang perempuan, jenenge sopo? Asma. Pakai alif, Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma, sesak napas. Ya Rasulullah, ya, ummi qadimat, mak saya datang. Wahia raghimatun, dia sangat ingin ketemu dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia? Dia nggak Islam, boleh apa nggak boleh? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa utiha, boleh saya beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Ini dalil boleh memberi daging kurban kepada non muslim
berdasarkan hadis Asma diizinkan Nabi memberikan hadiah, bukan kata Abdul Somad tapi kata Syekh Atiyah Soqor, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, dalam kitab namanya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, dengan syarat kurbannya kurban sunnat bukan kurban wajib. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya mau berkurban ya Allah, tapi kalau nggak lulus saya nggak kurban sampai mati. Itu namanya kurban wajib, nggak boleh dikasih non muslim. Tapi kalau kurban sunat maka boleh dibagi, tapi ingat syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ada orang Islam yang rajin ke masjid, rajin pengajian malah nggak dapat. Maka pemerataan dari laporan RT RW beserta masyarakat datanya mesti valid, maka sesuai dengan musyawarah kesimpulannya tetap dapat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Umat Islam di Indonesia Udah terjawab, mereka tidak memerangi. Ittafaqal a'immatul arba'ah ala annahu yajuzu ikhrajuz zakah li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Dalam ibarat ini apa yang dimaksud zakat di sini? Apakah zakat mutlak atau zakat maliyah? Zakat mal saja. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah. 8 asnaf tidak ada menyebut masjid, maka zakat tidak dibenarkan untuk masjid menurut 4 mazhab. Lalu kemudian yang mengatakan bisa zakat untuk masjid itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Dikutip pendapatnya ini oleh Syekh Atiyah Soqor dalam Fatawa Al-Azhar. Ustaz kok selalu pakai Fatawa Al-Azhar? Saya dari Al-Azhar, saya pakai Fatawa Al-Azhar. Kata beliau berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, fisabilillah itu banyak. Fisabilillah bukan cuma untuk beli tombak, beli baju besi, beli kuda untuk perang. Maka membangun masjid juga masuk fisabilillah. Bahkan lebih lengkapnya ceritanya gini. Ini kampung, ini masjid, ini sungai, nggak ada jembatan. Maka membangun jembatan itu supaya orang kampung bisa ke masjid juga masuk fisabilillah. Kalau nggak ada orang yang ngajar agama, maka nggak ada orang sholat. Maka menyekolahkan anak, mengirim anak ini untuk ke pondok juga masuk fisabilillah. Itulah makanya pelajar Malaysia itu dapat uang zakat. Saya tanya kawan saya dari Malaysia, kamu dapat berapa dari rumah zakat Malaysia? 6.000 ringgit setahun. 6.000 ringgit itu berapa? Kali 3.000 rupiah, 18 juta setahun. Ustaz Somad waktu di Mesir ada dapat? Ada. Berapa? 200.000. Untuk berapa lama? Wal awal wal akhir. Pertama dan terakhir. Setelah pulang diangkat jadi duta Basnas. Enggak apa-apa, enggak sakit hati, cuman ingat aja dikit. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan enggak bisa, berarti dia tidak memakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau ada ustadz kayak yang mengatakan bisa aja, boleh aja, karena masjid itu adalah masuk dalam fisabilillah, subulullahi katsiratun, berarti dia pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Soqor. Ustadz kok bisa ingat? Karena dulu ada masjid dekat rumah saya. Pembangunan masjid ini terkendala karena nggak ada dana. Judul lagunya ya dana ya dana. Lalu kemudian saya pun dipanggil sama orang pengusaha minyak goreng. Ustaz Somad, saya mau ngasih 100 juta untuk masjid, zakat boleh apa enggak? Tunggu ya Pak, nanti saya buatkan makalahnya. Saya buatkan, saya kasih. Nanti kalau ada yang nggak setuju, tolong telepon saya. Ya, sudah 10 tahun nggak ada nelpon-nelpon. Itu ceritanya tentang zakat untuk masjid. Wallahu a'lam. Yang ketiga tentang sholat sunnah witir.
Dalam salah satu kajian Ustaz disebutkan niatnya itu ketika 2 rakaat awal sebelum terakhir itu disebut dengan niat sunnatas syaf'i. Nah ini yang dipertanyakan, yang kami ketahui di pondok-pondok pesantren kami diajarkan dengan niat usolli raka'ataini minal witri atau usolli muqaddimatal witri atau usolli sunnatal witri. Tidak pernah kami dengar ada istilah usolli sunnatas syaf'i. Mohon penjelasannya. Sudah dibuatkan video klarifikasinya ketika dinyatakan oleh Al-Mukarram Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari di bulan Ramadan kemarin. Ustadz Somad ketika itu menjelaskan bahwa ditanya orang, yang 2 rakaat itu apa namanya Pak Ustadz? Yang 2 rakaat itu 2 rakaat syafa' wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watri. Syafa' itu yang 2 itu, syafa' itu artinya genap, wal watri witir. Niatnya usolli raka'ataini minal witri. Satu lagi usolli muqaddimatal witri. Karena walaupun dia 2 rakaat tapi masih sepaket dengan kalau sholatnya 2-1. Karena teknisnya 2 cara. Yang pertama usolli sholat sunnatal witri salasa rakaatin atau 2-1. Kalau 2-1 yang pertama itu usollinya apa? Usolli raka'ataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat masih bagian dari witir, atau usolli muqaddimatal witri. Bisa dicari klarifikasinya lengkapnya videonya, tulis saja di Google, di YouTube itu www.youtube.com. Setelah itu terbuka search, tulis mau nyari masalah apa, niat witir, uas niat witir, lagi uas diusir, lagi uas, tinggal cari aja, mudah. Mana tahu mau, saya cari nanti banyak. Demikian klarifikasinya. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa mayoritas orang Islam khususnya di Purworejo ini kalau diundang pengajian banyak sekali alasan tidak hadir, tapi kalau di acara dangdutan kok semangatnya luar biasa. Ini yang salah ulamanya, umaranya atau umatnya? Itu artinya setan belum pensiun dan kita masih hidup di dunia. Nanti kalau orangnya baik semua itu di surga, kalau orangnya jahat semua di neraka. Kalau setengahnya ikut ngaji, setengahnya ikut dangdutan rok pendek, berarti kita masih di dunia, berarti masih ada tantangan. Kita diajak untuk kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat bagaimana Wali Songo berdakwah dulu. Dia tahu orang Jawa ini suka main gending, teng 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 teng. Maka dibuatlah sekaten sahadatain, dibuatlah ler ilir ler ilir nasumilir ta ijo royo royo nanten anyar. Itu semua dibuat ulama. Banyak irama-irama itu yang nggak pernah saya dengar di Mesir, nggak pernah saya dengar di Maroko, nggak pernah saya dengar di Sudan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadi berdakwah melalui seni. Jadi adik-adik yang pandai buat seni, kalau dulu musabaqah tilawatil Quran, dulu musabaqah qiraatul kutub, anak-anak muda sekarang perlu buat musabaqah lagu religi. Musabaqah apa? Musabaqah vlog, TikTok, syariah.
Karena kalau tidak nanti anak muda ini kehilangan hiburan. Anak-anak muda ini perlu sesuatu yang fresh, yang segar. Jadi yang salah tidak ada yang salah, kita semua bersalah. Ustaz Somad juga salah, kenapa ceramahnya marah-marah? Saya tanya tuh anak muda, kenapa kalian gak ikut pengajian? Saya sebetulnya ikut mau ngaji Pak Ustadz, tapi gimana saya mau ngaji? Ustaz Somad ceramah judulnya Malam Pertama di Alam Barzakh. Kami ingin ceramah yang ada nyanyinya, cerita tentang bagaimana dapat jodoh yang baik, bagaimana menata masa depan, bagaimana manajemen kolbu. Nah, ini jadi perlu ke depan dakwah meniru bagaimana Wali Songo dulu berdakwah dengan santun tapi sampai ke hati masyarakat. Ini menjadi beban kita bersama. Mudah-mudahan ke depan muncul ijtihad-ijtihad yang tidak melanggar syariat Islam insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustaz senang melihat kajian Ustaz di online, YouTube dan lain-lain. Tetapi ketika pertengahan mengaji pasti ada iklan yang buka aurat. Nah, itu bagaimana? Mau ngaji tapi ada iklan buka aurat, kalau tidak ngaji padahal ingin mengaji online. Mohon dijelaskan. Jadi ceritanya gini, kita punya dagangan tahu. Tahu itu halal apa haram? Halal. Haram. Tempe? Halal. Halal. Tapi tempat jualannya yang punya ini tidak 100% muslim. Jadi numpang kios. Numpang kios, di depan kiosnya itu ada gambar orang pakai baju nggak menutup aurat. Kenapa kita mesti pakai YouTube? Karena kita belum punya YouTube syariah. Tapi kalau ada di antara anak muda kita ini datang nanti alumni dari Jepang, walaupun otaknya Jepang tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bebas iklan, bebas rok pendek, maka untuk sementara ini kita pakai wasilah ini. Kalau ada yang begitu-gitu lewatkan, kan Rasul, lewatkan, aku pencet lewatkan, jangan diulang lagi, lewatkan. Nah, paham? Jelas? Jadi itu di luar kendali kita karena mereka memasukkan iklan, jadi kita lewatkan aja atau tutup mata. Nah, setelah dengar suara Ustaz Somad baru buka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kamu jawab Ibu ya? ASSWW. Kan ya? ASSWW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab salam itu adalah doa. Beko kalau nyisabi ASSWW, ambo jawab pula WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang suka mengambil menggeser pancang tanah? Ambo patang waktu menguku bateh tanah untuk membuat surek di Badan Pertanahan Nasional, ambo ndak ikut. Kalian sajolah bermusyawarah, ambo ikut sajo anak kalian buat. Apa yang Ustaz khawatirkan? Ambo khawatir salah beko sampai kubu ambo. Tidak diterima. Jadi ambo sampailah ke tempat pemakaman, ambo tanya orang yang menggali kubo kok. Kalian mau kubo kok pakai meteran? Indak buya pakai galah. Mangalo pakai galah. Kalau pakai meteran salah awak, beko disalahkan di ahli waris. Waktu jenazah masuk ke dalam, tabengkok lutui jenazah tu, ndak lurui dek apa? Rupanya tanah kolah ndak sabar maimpinya. Manyo gitu, manyo. Disalahkan di ahli waris. Bapak mengalami berkali-kali Ustaz. Itulah maka kami pakai galah. Kalau ada ahli waris nemberang kami kecekkan. Iko ndak mungkin galah kau salah. Jadi ndak salah kau apa? Iko orang memang akan disapi di tanah. Iko true story, kisah nyata. Adik-adik yang membuat vlog silakan beko tampe gali kubur. Hai guys, Iko adalah tampe menjapi awak beko. Ngakojan macam-macam tanah. Diukur dengan nenek mama alim ulama cadik pandai, bapak RT, bapak RW, Badan Pertanahan Nasional. Sudah jelas yo, tengah malamnya tiba digesernya 5 cm. Siapa nak menggeser sempadan tanah qaidah shibrin sejengkal, kuyidat
tuwiqat, maka inyo akan dililit 7 lapih tanah ke bawah. Alhamdulillah Ustaz Somad, ambo ndak pernah menggeser sejengkal, 2 meter mau geser. Awak diciptakan dari tanah, hidup dia teh tanah, akan mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Hai tukang pakang tanah, bersiap-siaplah dimakan cacing tanah. Ambolah sampaikan, ambo indak ado pakai kata-kata lembut, ambo jalehkan supaya ambo indak dituntut di hadapan Allah. Lapeh ambo, inna sam'a pendengaran, wal basar pandangan, wal fuad hati, lisan pikiran akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan awak mengamalkan sadonya. ASS WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberi piutang kepada kawan, tapi indak ada saksi. Setelah itu orang yang kita tolong itu adalah telah meninggal dunia, dan ada pula yang telah sukses, tapi mereka lupa akan hutangnya. Kalau ditagih timbul pertengkaran, bagaimana sikap kita? Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran bukan haji, bukan puasa. Ayatnya Al-Baqarah 282, sehalaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulislah, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada satu orang nan menulis sebagai penulis dengan adil. Wastashidu syahidaini min rijalikum, mesti ada 2 orang menjadi saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, illam yakun rajulaini, kalau ndak ada 2 orang laki-laki, farajulun seorang laki-laki, wa mra'atani 2 orang padusi. Antadilla ihdahuma, kalau nan ciek terlupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, diingatkan oleh nan lain. Manga begitu detail masalah hutang piutang? Sebab gara-gara hutang orang indak diterima rohnya di hadapan Allah. Gara-gara hutang amalnya habis. Itulah yang disebut Nabi dengan muflis, orang nan bangkrut. Mana bangkrut? Puasanya habis, salatnya habis, sedekahnya habis, gara-gara di dunia memakan pitih orang. Ustaz Somad, bak acaronyo supaya nyemulunasi, awak tagih, awak datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Utang kamu kapan dibayar? Saya bukan benci, saya sayang sama kamu supaya kamu jangan makan haram. Kalau ndak jo dape, pakai ayat yang terakhir. Apa itu? Wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekahkan lebih baik. Ayat iko dihafal de orang nan memberi pinjaman, tapi kini dihafal de yang meminjam. Kini kalau awak tagih kayaknya bila awak bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum, wa ang sedekahkan lebih baik. Ambo ceramah di Bogor, sampai di rumah orang itu di dindingnya ada tulisan gadang. Ambo pun tagak untuk ambil foto. Coba foto. Tulisannya, memberi pinjaman menambah musuh. Ada fotonya ambo upload di Instagram. Lai Bapak Ibu ada mencari ya? Makanya follow. Nama Instagramnya Ustadz Abdul Somad Official, yang followernya hampir 7 juta itu. Ngisinya ndak ada apa-apa, dakwah saja. Cuma ada update yang terakhir itu agak muda seketek naik motor. Itu khusus untuk anak muda saja. Nanti tua-tua jangan cari naik darah tinggi. Umpamanya saya punya anak 4 orang, amin. Nanti 3 orang soleh, alhamdulillah. Nanti eko sering melanggar, nauzubillah. Seperti tidak sholat, tidak puasa, meninggalkan kewajiban. Apakah saya akan diazab Allah di kubur, Pak Ustadz? Maka anak tanggung jawab awak sampai mati. Tapi anak ambola balaki bu ya, lakinya pun ikut juga tanggung jawab awak. Awak imbau lakinya itu.
Dulu anak awak bajunya panjang, kinilah diguntiangnya potong pendek. Dulu rambut anak awak nak nampak, kinilah nampak 3 warna, merah, kuning, kelabu, ungu, oranye dan biru. Maka awak panggil menantu awak, "Siko setan sebentar." Dulu waang kami tarimo kan dek waang bawa ulama ke rumah iko meminang. Dulu waang kesiko kan pakai peci, pakai jas. Kami sangko iko orang baik. Manga anak kami kau dibuat bantu itu. Anak kami kau bukan sampah. Kami besarkan dengan tetes puluh keringat dan air mata. Sampai bilo awak mendidik anak iko minal mahdi ilal lahdi. Awak masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP SMA-nya Islamic Boarding School, Pondok Pesantren, Diniyah Putri, Tawalib Padang Panjang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Iko negeri para ulama. Kenapa sampai anak kita? Tapi kalau sudah awak tunjuk ajar indah juga, berarti anak eko memang dikirim Allah untuk menguji awak supaya awak sekuat masuk surga. Hidup eko penuh dengan ujian. Kadang bapak baik, bininya mak lampir. Ibunya baik, suaminya genderuwo. Suami baik, bini baik, anaknya pulau tuyul. Suami baik, bini baik, anak baik, menantunya pulau setan. Anak baik, bini baik, anak baik, menantu baik, tetangga pula resek. Iko namanya dunia. Kalau orang baik sadonya itu namanya surga. Awak kok masih di dunia atau di surga? Awak di dunia. Di dunia kok isinya ada orang yang sangat baik, malaikat. Ada orang yang sangat jahat, setan. Tapi kalau manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Itulah dia manusia. Kalau ada kawan awak baik, taruh setengah malaikat. Kalau ada kawan awak jahat, taruh separuh setan. Kita ada berniat kurban, tapi di satu sisi ada pula keluarga kita yang memerlukan bantuan mendesak. Bagaimana kok solusinya Pak Ustadz? Berkurban kok 3,5 juta. Dari mana Ustaz tahu? Itu SMS orang nama mencarikan kambing patang. Ustaz Somad, harga kambing itu 3,5 juta. Icon untuk ambo cie, untuk ama ambo cie 7 juta. Aduh. Kalau ndak ada piti, cie saja 3,5. Pitinya cuma 3,5. Cukup untuk seekor kambing dan untuk menolong saudara. Mana kan didulukan? Maka menolong saudara lebih didulukan karena inyo sedang terjepit di rumah sakit, ndak ada piti membayar, awak bayarkan kini. Rupanya dibukakan Allah pintu rasaki 2-3 hari lagi. Dua-duanya dapat, menolongnya dapat, kurbannya dapat. Diganti Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja nan kamu buat kebaikan diganti Allah Ta'ala. Indah adonan sio-sio. Itulah iman. Ustadz, sekarang ini banyak sekali kita lihat baik tua, muda ataupun anak-anak main game slot chip. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Iko judi. Iko judi. Innamal khamar wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajatani jauhi. Ambo Ustadz, ambo sampaikan lewat ceramah. Bapak kepala rumah tangga larang anak bini. Ibu rumah tangga, selama ibu masih mau merepet, masih mau membebel, kata orang Malaysia, masih mau waang 5 piti 5 kemain juli jalan sama siapa, pulang jam berapa, mana otu awak, selama ibu masih mau merepet berarti dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah anyang saja diam, main judilah, LGBT lah, dunia sudah kiamat guys. Terakhir, bagaimana hukum dalam Islam menikahi anak paman, anak dari adik ayah? Datuk
Ada laki-laki namanya Abdurrahman. Siapa namanya? Abdurrahman. Nama adiknya Abdurrahim. Nama adiknya Abdurrahim. Abdurrahman kau punya anak padusi namanya Siti Aminah. Abdurrahim kau punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Menikah Nuruddin ko jo Siti Aminah ko. Lahir anaknya 10. Dan nomor 10 itulah hama ambo. Ayahnya adik-beradik kandung. Saudara apa itu namanya? Kalau amak, kalau adat kami, kalau amaknya adik-beradik namanya sepupu. Tapi kalau ayahnya adik-beradik sawali. Sebab apa? Kalau walinya seadanya meninggal, inyo bisa mewalikan. Itu maka disebut saudara sewali. Bolehkah pernikahan itu? Kalau tidak boleh berarti anak zina lah, ambo. Ambo. Mana dalilnya? Wa banatu ammika, anak-anak pamanmu. Kalau pertanyaannya masalah hukum fikih. Tapi kalau masalahnya adat, maka itu tanyalah nenek mama. Manga di dalam beberapa adat tidak boleh menikah dakek ko manga. Itu pun ajaran Islam. Kece Umar bin Khattab, igtaribu tasihu. Nikahi orang yang jauh, maka kamu sehat. Karena kalau nikah terlalu dekat ini dikhawatirkan kena genetiknya, na'udzubillah bisa cacat. Makanya boleh nikah saudara kandung, kecuali Nabi Adam dulu, dek ndak ada padusi lain. Kalian anak-anak muda yang ganteng-ganteng, carilah banyak orang cantik-cantik di Manado sana, atau jalan-jalan sama Ustadz Zulfi Akmal, cari bulenan matanya biru, rambutnya pirang, itu jangan dakek-dakek mana. Tapi kalau bicara secara hukum, maka hukumnya boleh. Orang Arab tuh kalau nampaknya padusi, jalannya padusi, awak tanya siapa? Man hadza? Ini akan menjawab hadza binti ammi, binti ammi. Binti ammi itu maksudnya anak paman ambo. Sebab orang Arab biasa menikah dengan anak pamannya. Apa gunanya menikah dengan anak paman? Supaya harato kau ndak pai jauh-jauh. Inyo-inyo saja ndak dapat. Dulu ambo ndak paham. Ambo kecil ambo kalau menikahkan anak, mereka ambo cari orang jauh-jauh. Kini sesudah ambo ada anak, rasanya ingin nikah dakek-dakek saja supaya awak kenal, supaya awak tahu. Ambo dah ada anak padusi. Kalau tua, dapat ambo anak kemanakan ambo kan senang awak minta kopi, minta teh. Dapat awak orang jauh ya kalau baik. Kalau tidak, mah kopi, buat aja surang. Bukan awak suuzon. Jadi secara fikih boleh, tapi kalau secara adat, maka sesungguhnya adonan disobik lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya secara adat istiadat. Tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sunnah termasuk akikah bayi yang meninggal dalam kandungan? Bayi yang meninggal dalam kandungan, baik sebulan, 2 bulan, 9 bulan, gugur, meninggal dunia, kalau mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah, hukumnya boleh, terhitung sebagai sedekah. Sudah saya tulis dalam buku tanya jawab akikah. Saya ulang sekali lagi. Anak yang gugur belum sampai 7 hari dilahirkan, kalau orang tuanya mau mengakikahkan, hukumnya mubah, boleh. Dan kambing yang dimakan beramai-ramai itu terhitung sebagai sedekah. Apalagi hati dia sedang susah, diundangnya orang banyak makan, maka itu untuk setawar sedingin, menenangkan hatinya. Datang orang berzikir, baca Quran, baca Yasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya ada yang mencat, menghitam, karena dia sama macam inai yang masuk ke kuku. Ibu kalau pakai inai, orang Melayu disebut inai, daun pacar, ditumbuk, dipasang, habis itu kuku berubah jadi merah, habis itu berwuduk, wuduknya masuk tak ke kuku? Tapi kalau pakai kutek, apa namanya? Kalau kutek tak masuk. Cat rambut itu macam inai atau macam kutek?
macam inai. Bukan dia rambut ni satu-satu ditutupnya sehingga tak masuk air. Dia masuk ke dalam rambut, bukan di luar rambut. Jadi kalau ada orang mengecat rambut, waktu dia mandi, airnya masuk ke rambut, bukan terhalang karena cat itu. Kecuali dicatnya pakai cat. Sehingga waktu dia mandi, tak masuk air itu ke rambut, tak sah mandinya. Kalau tak sah mandi besarnya, maka tak sah sholatnya. Itu tentang hukum mengecat. Tapi tak disebutkannya di sini apakah yang ngecat rambut itu laki-laki atau perempuan. Tapi saya yakin ini laki-laki. Karena kalau perempuan, tak boleh rambut dia ditengok laki-laki yang tak mahram. Saya Pak Ustadz perempuan, bolehkah saya cat rambut saya? Yang menengok rambutmu kan suamimu. Kalau yang menengok itu suami dia boleh. Tapi kalau yang menengok suami orang, haram. Dicatnya rambutnya karena dia takut suaminya menengok dia tua. Biar nampak muda, dicatnya rambutnya. Boleh hukumnya. Mubah, tak apa-apa. Tapi yang menengoknya cuma suami dia, bukan suami orang. Perempuan tidak boleh ditengok laki-laki tak mahram, kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah sama tapak tangan boleh. Yang dimaksud dengan tapak tangan zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Ini boleh, ini boleh. Makanya lengan ibu sampai kemari. Kalau ada ibu yang membuat baju sampai kemari, tak apa-apa juga. Ada pernah saya tengok perempuan sampai kemari baju. Dianggapnya tapak tangan itu ini saja. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum seorang ibu menelantarkan anaknya? Menjaga anak itu hukumnya wajib. Lawan dari wajib haram. Kalau sunat lawannya makruh. Kalau wajib lawannya haram. Menelantarkan anak berarti hukumnya haram. Dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kenapa kau sia-siakan? Dari mulai menyusukan anaknya, mendidik anaknya, sampai semuanya dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya di semester menjadi salah satu mahasiswi Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Saya ingin bertanya, saya sering melihat di internet seperti di Instagram, banyak anak-anak yang setelah dewasa mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik. Lalu banyak juga yang mengeluh karena menanggung orang tuanya saat tua. Mereka menyalahkan orang tua karena tidak mempersiapkan hari tuanya dengan mengatakan generasi sandwich. Bagaimana menurut Ustadz? Anak yang mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik, dibilangnya orang tuanya terlalu kejam. Orang tua masa wajib pakai jilbab terus tiap hari, mestinya tanggal merah kan boleh buka. Kenapa orang tua ini terlalu mengkerangkeng anak, nggak boleh keluar, nggak boleh pacaran, nggak boleh. Padahal kan itu semua untuk kebaikan dia. Sama macam anak umur 5 tahun minta pisau. Anak ibu umur 5 tahun minta pisau, dikasih apa tidak? Tak dikasih. Menurut anak itu ibu ini tak baik. Ibu ini tak baik. Kalau ibu baik kata dia mesti kasih pisau. Jadi cara pandang anak ini yang tak betul. Dianggapnya mau dikasih, kasihlah pisau, mati dia dua saat, potongnya lehernya. 2 gendang ya, kalau tak leher dia potong leher kawannya dipotongnya. Lalu kemudian bagaimana dengan anak yang mengeluh karena menanggung orang tuanya? Inilah anak yang durhaka. Kalau masih hidup orang tuamu, maka jagalah dia. Senangkan hatinya, kasih makan yang enak-enak, kasih pakaian yang bagus-bagus, senangkan hati orang tua. Karena kalau sudah tak ada lagi enaknya hidup nih. Hampa, tak ada orang tua. Masih ada orang tua, jagalah dia. Ini pula masih ada orang tuanya, dibilangnya orang tua hanya menyusahkan dia saja. La haula wala quwata illa billah. Nanti dah tua menyesal. Udah orang tua meninggal barulah dia menyesal. Ibu kalau masih ada orang tua ibu masih hidup,
Pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, antar malamnya juga. Belikan besok pagi pakaian, kasih dia pakaian. Kalau sudah tak ada, apa gunanya lagi? Apakah sah anak laki-laki 1 ekor kambing? Sah. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah 1 ekor kambing cukup. 2 ekor afdal. Tapi kalau mazhab Syafi'i 2 ekor sah. Ustaz pakai mazhab apa? Syafi'i. Di waktu itu hanya mampu beli 1 ekor Pak Ustaz. Sekarang sudah umur 6 tahun. Haruskah ditambah 1 ekor lagi jika sudah punya rezeki? Dulu pernah dibuat 1 ekor. Sekarang umur anak tuh 6 tahun. Sekarang ada duit 2,5 juta. Kalau mau dibelikan kambing potong untuk nambah 1 ekor, bagus. Sayang Pak Ustaz, untuk dia masuk sekolah aja lah. Tak apa-apa. Apabila kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, sesuai dengan yang saya dengar, akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dosa apa saja yang akan diampuni? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahum min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Begitu bunyi hadisnya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari ini? Ibu yang sudah baca alhamdulillah. Bagi yang belum baca, waktunya tinggal 30 menit lagi. InsyaAllah masih sempat. Sampai azan maghrib habis. Ini jangan-jangan Ustadz yang ceramah, Ustadz pun belum baca. Saya baca tadi malam habis maghrib. Habis maghrib saya baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, habis itu hadiahkan ke orang tua. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Kahfi dan surat Yasin kepada almarhum, almarhumah, almarhumah, maafir lahum, warhamhum, ma'afihim, wa'afwan. Baca Al-Kahfi sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat yang akan datang. Saya bisa membedakan ini kipas, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini atap, itu karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya, bukan karena mata. Siapa yang mengatakan kita bisa menengok ini karena mata, nanti malam datang ke sini jam 1 malam, matikan lampu ini, buka mata lebar-lebar. Tak nampak. Itu menunjukkan kita melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Cahaya apa maksudnya? Cahaya hidayah, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana betul, mana batil. Sekarang yang batil kata orang betul, yang betul kata batil, yang batil disangka betul, yang betul disangka batil. Tengoklah di medsos itu. Orang yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul. Itu maksudnya. Tapi katanya kalau baca soal Kahfi diampuni Pak Ustadz. Orang yang sholat diampuni dosanya. Tak mungkin dia baca surat Al-Kahfi tak sholat. Pasti dia sholat. Maka diampuni dosanya, betul. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil, shaghair. Adapun dosa kepada manusia, tak bisa baca surat Al-Kahfi. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada tetanggaku, rantang yang kupinjam belum balik. Oh, tak bisa. Kita akan dituntut nanti di hadapan Allah SWT. Semua yang sangkutan-sangkutan di dunia ini mesti cepat-cepat. Kalau tidak nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Ada orang yang sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, haji umrohnya cukup, tapi tetap kena sangkutan. Kenapa? Karena masih ada sangkutan-sangkutan dengan manusia. Bertetangga, dekat rumah, berjiran, berkawan, jangan ada sangkutan-sangkutan. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah SWT. Nanti Idul Fitri kan bisa Pak Ustaz? Iya, kalau nyawa kau sampai Idul Fitri. Kalau malaikat maut datangnya Sa'ban. Apakah seluruh dosa yang kita lakukan selama seminggu Pak Ustaz? As-saghair, yang kecil-kecil. Illa man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Siapa yang bertaubat, beramal soleh, beriman, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Semua orang yang bertaubat diterima Allah SWT taubatnya. Semua orang yang sholat dihapuskan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Adapun yang terkait dengan manusia,
tidak bisa ditebus dengan sholat, tak bisa ditebus dengan yasin, tak bisa disebut dengan al-kahfi, mesti dibayarkan, dibalikkan. Pinjam meminjam, hutang piutang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai mencuri, apalagi kalau sampai menyantet orang. Tetangga renovasi rumah, kumat darah tingginya, pergi dia ke dukun. Disiramkannya air orang mati biar supaya warungnya setiap orang lewat macam kuburan. Pergi ke dukun. Nauzubillah. Di antara dosa besar adalah sihir. Bahasa Arabnya sihir, bahasa Jawanya santet, bahasa Inggrisnya black magic. Black hitam, magic sihir. Masuk ke bengkel, ketok magic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur terus bermimpi. Ketika bangun badan terasa habis dihimpit, padahal selalu membaca doa tidur. Bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustaz? Apakah ada jin yang menikahi manusia? Juz 29 ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kami kata jin, minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada jin muslim, ada jin kafir. Makanya anak-anak ini habis sholat subuh diajak membaca zikir-zikir. Panjang zikir-zikir, ada buku. Nanti ibu bisa copy buku mereka. Habis subuh dibaca sekali, habis maghrib sekali. Tapi yang saya bimbing kalau saya sedang ada di pondok, habis subuh saja. Habis maghrib baca sendiri. Kalau bisa habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya pas mau tidur malam. Sedikit-dikitnya bacaan. Fatihah sekali. Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi Allahu la ilaha illallahul qayyum. Ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai ujung. Habis itu solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Habis itu tahlil la ilaha illallah 9. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Rabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi Allahul qayyum. Ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ujung tahlil la ilaha illallah. Habis itu ditiupkan ke telapak tangan. Dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua. Untuk dijauhkan daripada gangguan setan. Ustadz pernah tak diimpit setan macam ini? Dulu waktu kuliah di Mesir kami menyewa rumah. Rumah ini rumah tua. Murah. Kenapa rumah ini murah? Karena ada hantunya. Rumah yang lain 400, rumah ini 200. Di dalam rumah itu ada satu kamar yang tidak dipakai tempat tidur. Isinya buku semua. Karena siapa aja yang tidur di situ dihimpit hantu. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Udah tua juga saya, belum pernah saya dihimpit hantu lagi. Entah hantu itu segan karena ditengoknya sesama hantu. Oh, ini hantu juga ini kata dia. Di Maroko ada kamar, kata orang jangan tidur situ, ada hantu, nanti kau diimpit hantu. Banyak yang tidur di situ sesak napasnya bangun. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Jadi kalau ada orang yang kerasukan hantu, diganggu hantu, selalu saya, kau diganggu hantu, mana hantu kau tuh? Sini. Oh takbur Ustaz, sombong Ustaz. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kalau kusebut tak ada yang dapat memudaratkan di langit maupun di bumi. Masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, masuk ke Sungai Kampar, terus sampai ke suku Laut. Tidur di sana, macam-macam, ditakut-takuti orang. Jangan kau masuk ke sana, nanti kau masuk diganggu jin, kau tak pulang-pulang. Pulang juga sampai sekarang, masih hidup. Jadi kalau doa tidak diganggu jin, insya Allah ada. Tapi kalau doa tidak ditangkap polisi, itu yang tak ada.
Ustaz kasih doa supaya tak kena razia, tak pakai helm. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Keluar rumah serahkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang pertama Ustaz Abdul Somad mohon diterangkan. Di akidah kita, di akidatul awam disebutkan ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Tapi kita tahu Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah dari surga menuju ke bumi karena memakan khuldi. Itu bagaimana kita menerangkan kepada jamaah Ustaz? Terima kasih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Aku akan menciptakan manusia fil ardi, di bumi, sebagai khalifah. Jadi Allah memang menciptakan kita ini untuk di bumi apa untuk di surga? Untuk di bumi. Tapi segala sesuatu itu ada asbabnya, ada sebabnya. Maka kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam, kamukah Adam yang diturunkan ke bumi karena makan buah kuldi? Lalu apa jawab Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam? Hal talumanni, hal talumunni, apakah kau mencela aku karena sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Qadarum maqdura, sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diberikan Allah pilihan. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di depan saya ada dua pilihan, mau minum air jeruk atau minum teh tarik. Saya punya pilihan. Kalau kau minum yang baik, kau dapat pahala. Kalau tidak, lalu kenapa dibuat Allah seperti ini? Supaya kita merasa bahwa kita adalah orang yang bersalah. Lebih baik menjadi orang yang merasa pelaku dosa daripada orang merasa penghuni surga lalu orang lain salah semua. Ada sekarang orang merasa masuk surga itu cuma 3, dia, istrinya, sama mertuanya. Yang lain daripada itu penghuni neraka semuanya. Maka nabi-nabi itu selalu kalau kita lihat diberikan rasa bersalah. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Nuh alaihissalam, dia panggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku kan'an, mari naik ke atas perahu bapak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabbi inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, tolong dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Ditetapkan Allah Nabi Adam sebagai sebab jatuhnya ke bumi makan buah kuldi, sebagai pelajaran bagi kita bahwa siapapun bisa jatuh ke dosa, yang penting jangan terus menerus dalam dosa, segera bertaubat. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, setelah itu dia beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, segala yang jelek-jelek dosa-dosanya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kesimpulannya, kita turun ke bumi memang sudah ditetapkan ja'ilun fil ardi khalifah. Adapun sebabnya dibuat satu sebab menurut ilmu Allah supaya kita merasa bahwa kita adalah orang yang banyak dosa, bergelimang dosa. Doakan supaya Ustaz Somad jangan pernah merasa dirinya suci dan mati dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi teman-teman santri, nanti kalau ada pertanyaan, berarti Nabi Adam pernah berbuat dosa? Jawabannya tidak pernah. Jawabannya apa? Tidak pernah. Kenapa? Karena di dalam akidah kita, akidatul awam, yang di pondok kita belajar di kitab Jala'ul Afham, karangan dari siapa mbak-mbak? Dari siapa? Abuya Sayyid Muhammad
bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitab Jalal Afham beliau mensyarahi Aqidatul Awam, ismatuhum kasairil malaika, sifat maksumnya para nabi dan rasul kasairil malaika, seperti sifat maksumnya malaikat. Bahkan hukumnya wajibatun wajib wa fadlul malaikah, dan mengungguli malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wong malaikat saja diberikan maksum oleh Allah, maka tentu Nabi Adam, beliau termasuk nabi, beliau termasuk rasul, tentu juga diberikan sifat maksum. Lalu kenapa begitu, Gus? Dimakan buah huldi, beliau kemudian memakan buah huldi. Jawabannya adalah Nabi Adam ketika itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lupa dosa apa enggak berarti? Orang lupa dosa apa enggak? Enggak. Tapi karena yang lupa adalah Nabi Adam, Abul Bashar, pemimpinnya orang-orang ketika itu, beliau adalah abahnya, beliau adalah kakek moyang kita semua, maka sifat lupanya beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau santri-santri Darul Hidayah pakai celana pendek keluar dari pondok, orang-orang nggak ada yang perhatian. Kenapa? Cuman santri. Kenapa? Orang biasa. Kenapa? Orang awam. Tapi kok ada presiden keluar istana pakai celana pendek, viral apa enggak berarti? Viral. Bukan gara-gara celana pendeknya, tapi gara-gara ini presiden kemudian keluar pakai celana pendek. Akhirnya gara-gara yang melakukan adalah tokoh, maka menjadi viral. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau dibuat lupa oleh Allah karena memang skenario-nya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ustaz, ini cerita Ustaz Abdul Somad. Kita pernah ngirim Ustaz untuk mengajar fikih di kampung-kampung. Diajarkan oleh Ustaz tersebut, Bapak Ibu, kalau sholat nanti panjenengan sholat subuh pakai niat. Aqallun niyahnya 3. Nomor 1 adalah qasdul fi'li. Kamu mau apa? Jawab dengan kata-kata usolli. Saya mau sholat ya Allah. Yang kedua, fardiyah, hukumnya apa? Jawab dengan kata-kata fardhu. Yang ketiga, ta'yin, namanya sholat apa? Jawab dengan kata-kata duhur misalnya. Sehingga digabung usolli fardhu duhri. Ini yang wajib. Yang komplit usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ada jamaah ngacung, Ustaz, itu kok kamu ngajar usolli, hadisnya mana? Saya minta hadis, dan kalau nggak Bukhari saya nggak mau. Sama Ustadz ini kemudian dijawab, apa kamu kira Imam Bukhari itu di atasnya Imam Syafi'i? Gimana pertanyaannya? Apa kamu kira Imam Bukhari di atasnya Imam Syafi'i? Jawabannya terbalik. Imam Bukhari punya guru namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Namanya Imam siapa, Mas? Ahmad bin Hanbal. Hafalannya alfi hadisan, 1000 kali 1000, 1 juta hadis hafalan beliau. Kadang ada orang sekarang hafal cuma 2. Itu bukan ahli hadis. Ahli hadas namanya. Hafal cuma 2. 1, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang kedua, naam. Iya kumpul muhdasat. Wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya mau hadis, harus Bukhari, enggak mau pakai Imam Syafi'i. Ternyata Imam Bukhari ini muridnya Imam Hambali. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Berarti Bukhari punya guru namanya Hambali, Hambali punya guru namanya Syafi'i. Berarti Imam Bukhari ini apanya Imam Syafi'i? Cucu murid. Maka jamaah mulai hari ini hafalkan nama Imam Bukhari. Di dalam kitab autobiografi beliau disebutkan namanya adalah, tirukan semua biar hafal, Imam Abi Abdillah. Ulangi kurang keras. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Diulangi sendiri, 1, 2, 3. Nah, lali. Gitu katanya mau ngaku Imam Syafi'i. Cuman 1 kalimat lupa.
Siapa nama beliau? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, berarti punya ayah namanya Pak Ismail. Al-Bukhari nisbah kepada tempat lahir beliau sehingga disebut Imam Al-Bukhari. Apa nama kotanya? Kota Bukhara, Tambaiyah, sehingga Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru, Ustadz Abdul Somad Al-Pekanbarui, As-Sumatroni, Al-Indonesi. Saya dari Solo Baru, Ahmad Rifai As-Sulu Barui. Jenengan saking Grogol, Joko Al-Grogoli. Ya rodok wagu tapi ya wis ngono pokoknya. Asy-Syafi'i sebab apa? Sebab beliau mengatakan ana Syafi'iyan. Di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau beberapa waktu yang lalu juga diberikan kesempatan untuk membedah disertasi beliau di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, kandangnya Mbah Hasyim Asy'ari beserta dzurriyyah beliau. Semoga kita mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Beliau menyebutkan di pasal di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wal Bukhari Syafi'iyan. Imam Bukhari mengatakan hadis saya paling sahih, tapi urusan fikih saya mengikuti Imam Syafi'i. Maka jamaah Al-Hidayah mau ikut Imam Bukhari apa Imam Samidi? Halo, Bukhari apa Samidi? Imam Bukhari saja mengakui kepada Imam Syafi'i. Pertanyaannya Ustaz, tadi ada akidah, kemudian ada fikih, kemudian ada tasawuf. Sekarang ini ada yang mengatakan kalau kita sudah mencapai derajat ma'rifah, idza balagha al-mahabbah indallah, maka dia sudah tidak wajib untuk melakukan kewajiban. Jadi yang wajib dikatakan mubah, yang haram dikatakan mubah. Kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu kan buat ibadahnya orang yang bawah-bawah. Kalau saya ini derajatnya sudah tinggi, ingat Allah sudah cukup. Dia di satu sisi katanya mengamalkan tasawuf, tapi kemudian fikihnya kacau. Bagaimana pandangan kita yang seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas angin, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasul SAW meninggalkan sholat? Tidak pernah. Bahkan ketika beliau sedang sakit sekalipun, dititahkan menjadi imam Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, beliau agak kuat sedikit, beliau datang ingin sholat berjamaah. Saat pingsan diambil air dimasukkan ke dalam qirbah, kulit kambing yang dijahit, 6 qirbah disiramkan ke wajah beliau, terbangun tersadarkan, beliau ingin sholat berjamaah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku sudah wusul, saya ini sudah wusul kepada hakikat ma'rifat, tidak lagi sholat. Maka itu pernah ditulis dalam salah satu mu'allafat Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemarin kita bahas ketika ada orang mengatakan dia ini sudah wasal, sudah wasil, sudah wusul. Betul, wusul kemana? Wusul ilal jahim, sampainya ke neraka jahanam. Karena orang yang hakikat ma'rifat tetap tidak meninggalkan syariat. Tariqat Naqsyabandiyah, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, diambil dari kata naqsh, mengukirkan, menggambarkan dengan gambaran yang begitu indah. Kalau ma'rifat itu adalah mutiara di dalam kerang, di dalam laut, maka tidak akan mungkin bisa diambil langsung. Dia mesti dengan perahu, perahunya itu adalah syariat, dan dia mesti ada lautnya, lautnya itu adalah hakikat, dan mesti menyelam ke dalam, berenang menyelamnya itu adalah tariqat, dan mutiara yang didapat itu adalah ma'rifat. Maka syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan.